Kalau yang ini tempat ini siapa yang menduduki ini? Oh, ini Apa Kecerbonan ya? Sultanan Kecerbonan. Dipimpin langsung oleh Sultan yang sekarang sembilan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ada di Kasepuhan Cirebon dan ketemu teman di Seniman juga. Cirebon ini, salah satu seniman pelukis yang alirannya sama, aliran sesaat. Sesat ya. Sesaat. Siapa mas namanya mas? Ade Wijaya. Ade Wijaya. Kalau di Facebook pasti sudah viral di Facebook. Dan kebetulan hari ini kita ngedadak ya, tahu-tahu saya lagi ke Cirebon terus kita ketemu. Jadi emang baru kali ini ketemu gitu. Kopi darat. Iya, kopdar istilahnya, kopdar nih. Jadi yang saya lihat kan kalau di Facebook itu ada kumisnya. Ini Ya, kumisnya kebenaran. sempat pangling juga. Ya? Iya, Backlight. backlight. Nah, jadi saya ini mampir ke Kasepuhan ini ya karena tadi kita DM-an gitu terus ketemu di sini. Ya nggak tahu, yang nggak ada pembahasan sih sebenarnya ya. Iya. Ngalir aja ya. Ngalir apa adanya aja. Apa adanya, jadi hanya pertemuan dan ternyata beliau ini juga pelukis yang bertemakan apa mas? Realis. Mas apa Kang ya? Kang ya? Kang aja. Kang Ya Mas lah. boleh, Kang boleh. Karena budaya Cirebon itu sebenarnya budaya pertengahan, Pertengahan itu gimana? sentral. Jadi bisa Jawa, bisa Sunda. Oh iya iya. Kang Sunda ya, Mas Jawa. Bebas. Kang jadi. Mas jadinya ya. Kang Mas. Iya cocok malah. Ya kan saya juga termasuk orang perbatasan Cirebon, Brebes kan? Brebes juga Brebes, iya. betul. Masih dekat-dekat Cirebon lah ya. Iya, Brebes. Terus sisi-sisi apa yang digali di tanah kelahiranmu ini, Mas? Ya, saya coba berkarya dalam ini. Basic saya kan lukis, sama seperti jenengan ya. Selama ini saya melukis mengangkat tema-tema tokoh-tokoh sejarah, Khususnya Cirebon ya. khususnya Cirebon, dengan motivasi untuk mengingatkan generasi ya supaya Iya. ini loh tokoh-tokoh ataupun apa namanya para wali-wali yang berperan dulu menyebarkan agama Islam di Jawa Barat khususnya dan Nusantara umumnya kan gitu. Kurang lebih seperti itulah tokoh-tokoh Yang udah dilukis siapa aja nih, Mas? saya. Alhamdulillah selama ini tokoh-tokoh Kanjeng seperti Sunan. Kanjeng Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, dan juga Eyang Prabu Siliwangi. Oh. Yang alhamdulillah pasarnya lumayan juga peminatnya nih. Oh gitu ya. Iya. Wah, ternyata sama Objek Mas itu saya. lumayan juga. Mungkin ya sebagai figur. Iya. Jadi mungkin mengoleksinya juga bangga juga mungkin. Betul. Karena biasanya kalau yang saya alami sih, setiap lukisan yang tercipta itu mempunyai energi di mana seseorang akan datang untuk berkeinginan untuk mengoleksi karena ada sentuhan-sentuhan yang mereka merasa ada keterkaitan. Atau seperti itu ya? Betul, saya juga Gitu ya? sering mengalami gitu. Kadang yang istilahnya yang pesan lukisan itu masih ada mungkin keterkaitan silsilah ataupun Iya. secara spiritual ya, Secara bisa jadi. Yang mungkin yang lebih banyak secara spiritual ya. Spiritual. Jadi Khususnya Eyang Prabu itu memang yang Prabu, waduh, iya, wah, luar itu biasa. luar biasa. Magnetnya Makanya hampir bukan hanya untuk orang Sunda atau orang Pajajaran, bahkan orang-orang ya Nusantara, bahkan ras-ras lain pun mengagumi itu loh. Banyak yang mengoleksi
lukisan yang Prabu yang bukan ternyata bukan orang Jawa Barat saja iya, ya. orang Jawa Barat, betul. Emang wibawanya ataupun auranya luar biasa. Poek ke Trunojoyo. Itu Trunojoyo sedikit besar berperan karena menyelamatkan putra mahkota. Yang di Brebes bupati siapa yang pertama itu? Aduh, lupa. Waskito ya, Mas Waskito. Waskito. Bukan Waskito. Waskito. Ya, jadi Lukito ya, Lukito ada. Bupati pertama dulu. Kalau yang nama kecilnya Lukito, terus setelah jadi bupati siapa lupa saya jadinya. Nantilah saya cari lagi. Ngeblank. Oh itu ya memang itu kan Brebes sama Cirebon kan nempel ya. Masih satu. Iya. Mungkin dulunya masih wilayah Cirebon. Iya. Yang saya kalau di kampung itu lagunya Cirebonan semua di sana itu. Karena di sana ada sampai ke Tegal itu lagunya Cirebonan. lebih ke Cirebonan semua. Masih. Ya konon sih masih wilayah Cirebon. Iya dulunya mungkin begitu. Di sana ada penambahan Angka Wijaya. Iya di Losari ya. Ke bawah Brebes kan? Iya. Iya. Itu iya terkait masih tanah pertikan Cirebon lah kan. Konsep mungkin Tegal beda Tegal. Iya Tegal udah masuk ke Mataram. Tuh. Kalau yang ini tempat ini siapa yang menduduki ini? Oh, ini apa Keceribonan ya? Keceribonan. Kesultanan Keceribonan. Dipimpin langsung oleh Sultan yang sekarang ke-9. Sultan Pangeran Raja Abdul Ghani Natadiningrat. Ya. Sejak tahun berapa tuh? Cirebon tuh tahun 1808. Oh, udah itu ya, era kolonial ya, VOC ya. Udah. Iya. Nah, waktu itu perjalanan sejarah kan terjadi juga waktu tahun-tahun tersebut pergolakan di Cirebon. Pergolakan menentang penjajah. Itu sebelum perang di Ponorogo itu. Oh iya. Bahkan lebih dahsyat perang tersebut. Namanya perang apa tuh? Perang Kedondong. Perang tersebut. Ya, istilahnya buah ya, kenapa tuh? Iya, jadi mungkin silokannya gini. Iya. Kulitnya halus, dalamnya ruwet. Iya. Kayaknya seperti itu. Kan ruwet itu. Bijinya. Jadi di dalam itu disusupin keruwetan gitu kayaknya Jadi disilahkan perang Kedondong ya. Iya, jadi spirit masyarakat itu menentang kolonial karena kolonial kan misionaris ya. Karena Cirebon gimana pun kota wali tidak mau ada istilahnya misionaris yang menjajah kan gitu. Iya. Semangat itu jadi motivasi jihad di tahun tersebut. Itu jauh sebelum perang di Ponorogo. Bahkan lebih dahsyat, Belanda itu rugi ribuan golden itu. Berapa tuh? Dan korban jiwa dari Belanda itu sangat besar. Sehingga kewalahan Belanda waktu itu sampai meminta bantuan ke Ambon, kemana gitu. Itu dulu Belandanya dipimpin pasukannya oleh siapa tuh? Menurut sejarah itu panglimanya Ki Bagus Rangin. Ki Bagus Rangin. Pernah dilukis nggak tuh? Wah. Ada patungnya malah. Di Taman Mini ada. Nah, kita ini di sini juga pengen mengangkat sosok beliau menjadi pahlawan nasional sebenarnya. Karena patungnya sudah ada di Taman Mini. Oh. Pada era zaman Presiden Soeharto. Cuman entah kenapa sejarahnya seolah-olah tidak dikaburkan. Iya, tidak bisa di-up gitu. Oh, gitu ya. Padahal jasanya sangat besar itu. Perangnya durasinya sangat lama, 5 tahun lebih lah. Ya sudahlah, kalau emang nggak tertulis sebagai pahlawan nasional tapi sebagai pahlawan di hati masyarakat Cirebon kan gitu. Itu kan lebih mulia gitu ya. Iya. Ya. Mama.
nggak apa-apa sampean juga. Ada aja. Kalau panjenengan di sini aktivitasnya apa, Mas? Ya saya sih sebagai apa ya? Senopati ya, Mas? Ya enggak, mengabdi aja lah, mengabdi ke Kesultanan Cirebon, istilahnya menjaga ada tradisi aja kan. Ya lebih menjaga itu ya. Kok bisa-bisanya terus berprofesi sebagai pelukis juga itu? Ya dasarnya sih basicnya nggak tahu ya. Dalam lukisan saya juga senangnya tema-tema sejarah anehnya. Iya, sudah pasti. Nggak suka tema romantisme, naturalisme atau apa. Jadi ada spirit tersendiri gitu. Kalau Enggak, saya kira itu saya kenal panjenengan di medsos itu kan taunya ya seniman gitu lah. iya, betul. Ternyata di balik seniman beliau seorang yang cukup membuat saya kaget juga loh. Seorang senopati di sini. Jadi saya sendiri nggak tahu lah tentang tugas-tugasnya, yang jelas pelestarian budaya ya lebih utama itu ya, karena zamannya sudah beda. Mungkin kalau senopati zaman dulu memimpin pasukan perang, jadi begitu. Nah, kalau sekarang perangnya perang kecerdasan, ya Mas. Perang karya, dalam berkarya gitu. Betul sekali. Iya, bisa jadi ya, mudah-mudahan kita ada rezeki dan ketemu lagi seperti panjenengan bilang, bisa berpameran tentang lukisan-lukisan khususnya tentang kecerebonan ya. Iya, tentang sejarah Cirebon. Tentang sejarah Cirebon. Karena banyak tokoh-tokoh sejarah Cirebon itu yang istilahnya belum ter-up ya. Ya, yang ada di internet ya umumnya ya lebih banyak orang senang membaca tentang mitos dan kesaktian, itu udah pasti itu. Tapi kalau sejarah yang diruntun dengan jelas itu saya rasa nggak ada. Harus ketemu orang-orang langsung seperti ini yang memang nggak tertulis gitu. Apalagi punya jiwa spiritual yang bisa mengalami sendiri, bisa masuk ke masa lalu dan punya rentetan sejarah sendiri yang nggak ada tulisannya gitu. Ya itu juga kan kalau diceritain nanti dibilangnya itu halusinasi, itu hayalan aja gitu. Padahal itu sebuah pengalaman spiritual yang memang tidak semua orang bisa masuk ke masa lalu dan dapat petunjuk-petunjuk dari karuhun kalau gitu ya, menjelaskan bahwa ada sisi lain sejarah yang nggak dibuka gitu. Yes. Termasuk saya sebagai seorang pelukis yang senang dengan tema-tema seperti itu. Saya juga sudah melukiskan tentang Cirebon, walaupun saya tidak tahu banget tentang sejarah Cirebon, tapi tergugah aja gitu. Merasa ada kedekatan. Saya pertama dulu kesini tuh sampai nangis-nangis saya dulu. Kenapa sampai nangis-nangis gitu? Dengan sendirinya aja gitu, nangis-nangis. Terus saya juga nggak tahu tentang sejarah Mbah Kuwu yang Sakrabuana gitu. Tapi tangan saya seakan-akan dituntun untuk membuat sebuah sketsa gitu. Jadi untuk Mbah Kuwu sendiri saya sudah punya sketsanya, tapi sampai sekarang belum saya publikasikan gitu, dan belum saya masukin ke kanvas gitu. Nah kalau Kanjeng Sinuhun mungkin sudah umum ya, beredar dari zaman apapun ada gitu. Cuman saya punya versi sendiri dan ya responnya cukup luar biasa gitu. Termasuk Ong Tien juga udah pernah saya bikin dan itu sudah dikoleksi sama orang Cina juga gitu. Jadi ada yang datang ke rumah terus begitu ngeliat itu nggak bisa ngeliat yang lain kecuali lukisan itu, dan dia harus bawa, nggak bisa nggak, jadi merasa ada sentuhan apa gitu mungkin. Terus beberapa hari kemudian kayaknya ke sini di mana, di Klenteng ya. Klenteng. Iya, ke situ. Terus salah satu kelebihan Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati itu, jadi
pluralisme ya orangnya. Iya, 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 iya. Adat budaya. Makanya Cirebon, kata Cirebon juga itu istilahnya caruban campur Caruban. budaya. Sampai dalam hal ini Nyi Ong Tin merupakan putri Cina ya kononnya. Sampai menjadi Istilahnya apa? Rara Sumanding ya? itu nama sudah Yang diberikan oleh Sultan itu ya. Nyimas Rara Sumandi. Nyimas Rara Sumanding. Dan sampai sekarang juga para etnis Tionghoa dikasih tempat khusus untuk berziarah di Gunung Sembung itu. Iya, iya. Banyak juga yang dari etnis Tionghoa berziarah ke Nyi Ong Tin. Mungkin pesan leluhur itu supaya kita jangan untuk bahasa sekarangnya tuh Melupakan sejarah. sejarah dan saling menghargailah antara suku, agama dan bangsa. Iya. Pluralisme itu ya. Pluralisme. Bhinneka Tunggal Ika lah pokoknya. Iya, leluhur kita istimewa dulu juga udah tercipta itu. Tercipta itu bahwa Sekarang malah sebenarnya berantakan ya. lebih ke saya yang paling benar ya, saya yang paling Ya. Ya gitulah hiruk pikuk manusia zaman sekarang kan punya ideologi masing-masing gitu. Jadi kalau diarahkan ke belakang biasanya merasa kekunoan bukan kekinian gitu. Nah, itu yang sangat miris nih. Kadang kita generasi sekarang itu sepertinya lupa akan jati diri kita kan gitu, budaya kita, adat budaya, tradisi kita. Ya. Jadi lebih bangga dengan budaya-budaya luar kan gitu. Ya. Kayak contoh aneh kadang kita pakai adat. Masyarakat kadang aneh. Waduh, padahal gitu budaya kita kan ya. Yo, memang itu kalau miris gitu. Analisa saya sih memang seusia kita ini legenda, Mas. Legenda ya. Iya. Setelah kita sudah nggak ada, itu udah agak sulit memang mencari generasi penerus. Jadi seusia kita itu justru bersyukur menikmati segalanya, dari menikmati tidak ada telepon, telekomunikasi gitu kan, terus menikmati telepon yang dengan kabel, akhirnya sampai sekarang dengan live gitu. Kalau anak-anak zaman now paling langsung menikmati teknologi yang terbaru kan, taruhlah tahun 2000 ke atas ke sinilah. Itu dia nggak bermain di sawah, nggak mainan lempung, nggak mainan tanah gitu. Kalau kita kan merasakan semua tuh, zaman tanah sampai zaman teknologi kita dapat semua. Nah, ketika kita sudah tutup usia, nanti nggak tahu generasi kedepannya mutiara-mutiara yang senang dengan sejarah mungkin tinggal sedikit. Tapi di situ nilai sejarah akan sangat mahal di masa depan gitu. Jadi siapapun yang merasa pesimis sejarah akan hilang, memang nggak akan hilang, tetap akan ada dan akan lebih mahal justru. Cuman dikelola oleh anak-anak yang lebih modern gitu, dengan kemasannya berbeda gitu. Saya sih merasakan ke sana ke depannya sampai dunia berakhir tidak akan hilang sejarah itu, hanya berkurang aja. Mungkin itu. Dengan sisi berkurangnya justru orang itu yang mempunyai nilai sejarah itu akan sangat mahal. Kalau sekarang masih banyak kan para sejarawan, termasuk panjenengan, kita yang senang dengan masih sejarah. Banyak yang peduli kan gitu. Iya, masih banyak. Kalau nanti tinggal sedikit, justru karena sedikit itulah yang mahal itu. Iya, bisa jadi. Ya, saya juga sebenarnya sangat respect nih dengan panjenengan nih, karena sedikit banyak juga karya-karya lukis panjenengan kan tokoh-tokoh juga, Sultan Hasanuddin ya, yang Prabu Siliwangi, Sunan Gunung Jati itu di Cirebonnya aja sejarah yang mengangkat seniman yang mengangkat itu bisa dihitung. Iya. Sebenarnya yang dari kitanya, saya juga respect mungkin terkaitan dengan Banten juga mungkin panjenengan di sana kan. Ya memang pelaku itu viral juga. Pelaku sejarah seniman atau yang menggugah tentang kebudayaan memang tidak harus orang pribumi gitu. Kebanyakan memang dari luar sih. Nah, itu mereka lebih semangat gitu untuk menggali sejarah di tempat orang lain gitu. Tapi
sama kalau di kampung saya sendiri saya nggak mengangkat juga gitu. Jadi lebih senang di tempat lain nih. Kalau di tempat saya memang hampir nggak ada ya, paling yang dikemas ya bawang merah dan telur asin itu ya. Jadi nggak ada kekeratonan gitu. Jadi tetap kiblatnya ke sini lah. Tapi gitu. sebenarnya bagi saya itu jadi motivasi juga. Oh iya. Waduh, Iya. ini saya sebagai putra daerah juga harus lebih mengangkat sejarah juga Iya, nih iya. ya. Lewat media lukisan atau visual apa kan gitu. Iya sih. Sebenarnya ya itu sebenarnya bagian dari melestarikan juga. Mungkin media kita lukis. Ada juga yang bagiannya seni musik, Iya, lewat iya. buku kan gitu ya, beda-beda kan. Kita juga termasuk berarti penggiat pelestarian sejarah lah, sejarah. Iya. Bahasanya bahasa visual gitu. Visual, Iya. cuman kan lewat visual. Ada yang bahasa sastra, ada ya mereka punya bahasa masing-masing. Cuman ya kita tinggal semangat kita sampai titik mana untuk terus berkarya Betul. dalam tema sejarah ini gitu lah. Ya, untuk menggali kecerbonan saya rasa seumur hidup saya pun nggak akan tuntas menjadikan satu visual tokoh-tokoh penting yang pernah ada gitu. Sangat banyak. Iya, yang paling rata-rata ya pelukis memvisualkan yang paling fenomenal aja gitu kan. Tokoh yang tertinggi. Cuman akan lebih greget ketika seorang pelukis juga bisa mengangkat sosok yang sebenarnya fenomenal tapi tidak banyak orang tahu. Dan begitu keluar karyanya itu menjadi fenomenal Nah, bisa ke juga semuanya. Itu bagus kan gitu. Seperti yang saya ceritakan tadi, Ki Bagus Rangin itu kan. Nah, itu kan Nah, itu kalau di up kan orang kan siapa itu itu siapa? gitu kan gitu. padahal Begitu diceritain, oh orang paham gitu kan gitu. beda dengan Pangeran Ponorogo ya. Ya, Beliau kan jelas sejarahnya. Sebenarnya sama, spirit perjuangannya sama waktu itu. Eranya sama. Di kita ada Ki Bagus Rangin. Kalau di up tuh. itu kalau dia bagus banget. Justru spiritnya juga motivasinya atas dasar jihad. Jangan-jangan energinya masuk ke sini. Makanya lekat banget kayaknya nih dengan beliau nih. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan seminar sejarah tokoh tersebut Ki Bagus Rangin. Sampai napak tilas dan segala macam lah. Dengan spirit pengen mengangkat beliau kan gitu. Cuman terkendala yaitu mungkin dari pemerintah yang kurang mendukung atau unsur-unsur yang tidak respon lah kan gitu. Kalau kita berjuang hanya kurang dukungan kan gimana kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa mas. Perjuangan itu kalau bisa jangan dilihat oleh manusia, oleh pemimpin atau pemerintah itu. Perjuangan biarin malaikat sama Allah aja yang lihat. Itu masukan baru nih, bener juga nih. Ngapain ngurusin mereka gitu? Nggak ya, kita jangan bukan nggak penting, tapi bergantung jangan bergantung dengan mereka. Justru mereka akan hadir ketika sudah terangkat. Iya, iya. Ya seperti begitu. Udah indahkan diri kita, nanti mereka akan melihat gitu. Tapi kalau kita tolong lihat saya supaya indah, nggak akan sampai mas. Jadi biarkan aja wis dicatat sama malaikat aja. Oh ini lagi, ini nggak akan ketukar. Sudah pasti begitu. Tetap semangat melanjutkannya. Iya, ya kalaupun nggak di era saya, di era panjenengan, anak cucu, dan pasti akan kecongkel juga nama leluhurnya. Oh, ini ternyata yang mendongkrak orangnya ini, gitu kan. Tetap ke situ, nggak akan hilang gitu. Emang rata-rata keindahan dan menjadi sejarah itu setelah nggak ada. Iya. Semua sama. Ya termasuk yang Prabu Siliwangi, wanginya sampai sekarang gitu kan. Betul. Mungkin semasa pada zamannya nggak setenar sekarang gitu. Bisa jadi itu ya. Iya. Tapi setelah nggak ada wanginya sampai sekarang masih ada. Kita sampai tetap agung kan gitu. Iya, bahkan orang nggak paham tuh begitu dengar Prabu Siliwangi itu merasa gimana gitu kan. Padahal nggak ngerti sama sekali.
Itu banyak terjadi kayak gitu. Itu karena wangi semerbak bunga itu tidak ada bentuknya, tapi tercium gitu loh. Jadi biarkan kita seperti bunga mawar yang dengan sendirinya akan menjadi wangi. Iya. Gitu. Nggak usah kita pengen diwangiin gitu. Kan gitu lah. Itu lebih ke sana saya mempelajarinya gitu. Mantap, Kang Alam. Ini obrolan opo ya ngalor ngidul tapi masuk ke sejarah itu emang sedep gitu ya. Kayak kita itu masuk apa ke masa lalu dan seakan-akan ingin mengalami kembali gitu. Ternyata ya nggak bisa. Sekarang zamannya sudah berbeda gitu. Cuman peradaban itu tetap akan berganti. Mungkin setelah orang-orang yang kelahiran 60 sampai 70 seperti kita itu setelah nggak ada, itu sudah ganti peradaban. Iya, bisa jadi. Peradabannya peradaban teknologi semua. Memang sedang begitu. Jadi cara-cara Gusti Allah menseleksi makhluknya ya kalau nggak bisa dengan pemimpin, dengan alam semesta. Termasuk kemarin COVID itu kan bagian dari seleksi alam gitu, yang ya diambil beberapa, nanti bisa jadi seleksinya lewat bencana-bencana atau apa gitu. Tergantung kita membacanya sih sebenarnya sih. Kalau saya lebih membaca semuanya positif aja gitu, bukan murka Tuhan. Tuhan nggak pernah murka gitu. Iya. Itu terlalu kejam kalimat itu kalau buat saya itu. Allah murka gitu, kayaknya enggak lah. Beliau kan maha pengasih dan maha penyayang. Mungkin dengan begitu cara mengasihi. Tergantung kita membacanya aja lah. Ya bagi saya sih tentang sejarah kan mungkin sejarah yang sudah berlalu ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu kan sebenarnya bisa dipetik pelajaran atau hikmahnya buat generasi kita sekarang ya. Cuman motivasi itu buat kita generasi sekarang kan jadi spirit. Gimana kita bikin sejarah buat sekarang kan gitu. Sejarah kita sekarang buat siapa anak cucu kita nanti kan gitu. Iya. Ya minimal apapun eksistensi kita kan gitu. Yang penting ada faedahnya, ada istilahnya buat ada manfaatnya ya. Manfaat lah. Nilai-nilai budaya-budaya, ada tradisi. Sekarang kan banyak terkikis juga kan gitu. Ya bis siapa lagi Mas kalau enggak kita yang masih masih senang dengan budaya-budaya gitu ya, walaupun sangat sulit gitu, tapi ya sudah lakukan aja gitu lah. Suatu saat saya yakin akan wangi tetap, itu aja itu intinya. Udah lakukan aja gitu. Nggak usah kepengen menjadi seorang yang dikenal atau dikenang, udah lakukan aja, pasti suatu saat akan wangi gitu aja. Yes, kayaknya cukup sampai di sini obrolan yang semakin mendalam. Selanjutnya kita kopdar biasa aja lah. Pokoknya saya udah seneng banget bisa masuk ke dalam sini, tuh udah seneng banget. Karena berapa kali? 2 kali ke sini ya, Pak? Oh gitu ya. Saya cuma di depan aja gitu. Di situ terus lihat-lihat depan, wah, andaikan suatu saat bisa masuk pengen lihat dalamnya apa, ternyata terkabulkan hari ini. Nah, itu saya bilang lakukan aja gitu. Alhamdulillah hari ini, padahal saya juga sama panjenengan belum kenal kan ya, kenal di ngeliat-liat di Facebook aja, tiba-tiba secara singkat langsung ketemu gitu. Itu nggak kebetulan berarti kan? Ya, nggak ada rencana soalnya juga. Dalam 10 menit ketemu gitu kan? Alhamdulillah. Rasanya pas senggang ya, pas ya mungkin waktunya kemarin juga sempat ya nggak ketemu ya kan? Gitu. Nggak ketemu. Waktu itu pernah kesini juga kayak pengen ketemu, nggak ketemu juga gitu. Belum saatnya ketemu gitu. Ternyata hari ini ketemunya. Gara-gara si gempol ini nih. Saya malahan